Lihat rambutnya, rapi nggak yang cowok? Buat ketua kelas, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini supaya pada pembelajaran pagi ini berjalan dengan lancar, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Silakan, buat ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Anak-anak pada pagi hari ini, ada yang tidak masuk? Ya. Masuk semua? Ya. Saya dulu ya. Akbar Maulana. Hadir. Andi Alvita. Hadir. Alam Muzaki. Hadir. Dila Halimatu Sadia. Aisyah Ramadhani. Chandra Prasetyo. Hadir. Putri Dewi Monika. Hadir. Rina Alfiani. Tri Setia Ramadhani. Hadir. Wahyu Joko Widodo. Hadir. Cindy Melita. Hadir. Desi Fatma Pertiwi. Hadir. Ayu Yulianti. Hadir. Desi Fahmida. Hadir. Alhamdulillah hari ini kalian semua masih semangat kan belajar? Masih. Sebelum Ibu ke materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa materi pada pertemuan minggu kemarin? Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem Ekonomi. Ada berapa masalah ekonomi itu? 3. Ada? 3. Oh, ada dua. Ada dua. Ekonomi, masalah ekonomi. Pembelajaran sistem ekonomi. Ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian Menyediakan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. ya, ini adalah kompetensi dasarnya. Indikatornya Menjelaskan pengertian sistem ekonomi. ya, Menganalisis macam-macam sistem ekonomi. Menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Menganalisis macam-macam sistem ekonomi. Menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. ya, bagus, masih semangat ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari sistem ekonomi. Tujuannya satu, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga, siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Ini adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Submaterinya adalah sistem ekonomi. Ekonomi, apa aja tujuannya? Itu ada 3. Siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menganalisis macam-macam sistem ekonomi, kemudian siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu menggunakan model PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning. Nah, nanti kalian di sini satu ada 5 sintak dalam PBL. Yang satu orientasi siswa pada masalah. Yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini hanya Ibu mengingatkan kembali ya. Walaupun minggu pertemuan kemarin kita juga masih menggunakan model PBL.
bagi lembar kerjanya, kalian diskusi, setelah itu kalian presentasi. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebeknya ada berapa? Ingat cluenya ya. Ingat cluenya. Ikutin kata-kata ibu. Jadi ya, ikutin kata-kata ibu. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayamnya ada berapa? Ya, bagus, lu konsentrasi. Kan cluenya ikutin kata-kata ibu. Jadi apa kata-kata ibu? Ayamnya ada berapa? Itu kata-kata ibu ya. Bagus. Ulangi sekarang. Hai. Halo. Udah refresh? Siap belajar? Silakan duduk kembali. Siapkan HP-nya, ibu mau tes evaluasi pembelajaran yang minggu kemarin. Nanti ibu kirim linknya ya. Ibu kirim linknya di grup. Buka HP-nya. Ya. Udah masuk kan? Udah dibuka linknya? Kamu belum ada yang masuk? Mulai. Nih baru nih kelihatan semua kan? Siapa yang masuk tuh? Yang masuk semua? Yang masuk semua? Sudah masuk semua? Udah. Nanti ratingnya ketahuan. Kita belajar pakai evaluasi menggunakan quiz ya, ya. Mulai ya. Udah siap mulai? Ntar nih waktunya. Lihat waktu. Masih bingung ya, masih pertama kali. Oke. Ayo jawab pertanyaan di situ. Ya, masih bingung? Ayo, nanti kelihatan siapa yang jawabnya paling benar, ratingnya tertinggi. Ini evaluasi pembelajaran yang kemarin. Nah, jawab. Itu jawabannya di bawahnya ya. Nah, itu kelihatan tuh. 3.920. Jokowi di rating kedua. Siapa yang tertinggi? Ayo terus kejar-kejaran. Yuk. Bisa? Ayo ingat waktunya berjalan. Masih kuisis materi minggu yang lalu. Siapa yang jawaban tertinggi? Yang paling benar? Jokowi. Wahyu Joko. Itu ada Aisyah, ada Siti. Yuk, yang lain belum muncul? Ayo. Mana ini Rara? Valen belum kelihatan. Sinyal ya?
Siapa yang Yuk. Selesai? Selesai. Siapa paling tinggi? Anggi. Sistem ekonomi ya. Ibu punya gambar. Ibu akan menampilkan gambar, nanti diamati. Setelah itu didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Makan? Yang kedua, ini gambar di sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi tradisional, komando, apalagi dan sistem ekonomi pasar, terus sistem ekonomi campuran, ya. Ini gambar kedua adalah sistem ekonomi komando. Yang ketiga sistem ekonomi pasar. Pasar apa ini? Pasar uang. Yang keempat sistem ekonomi campuran. Gambarnya apa ini, orang bikin apa ini? Nah, ini adalah gambarnya. Terus ibu mau bagi LKPD-nya. Bisa buka bukunya di buku, bisa buka di HP-nya, dikeluarkan, cari di internet juga boleh. Habis diskusikan sama temennya. Bagi yang tidak punya ini kayak ini, suruh bagian menulis ya. Nah, tidak cari materi, suruh bagian nulis, apa nanti suruh presentasi. Bagian apa nih? Sistem ekonomi komando. Kamu pelajari dulu apa itu pengertiannya dari sistem ekonomi komandonya ya. Iya, nggak apa-apa. Di situ kan udah ada lembarnya. Udah. Nah, itu nama kelompoknya. Namanya dicoret-coretan, dioret-oret dulu. Kalau belum yakin dipindahkan ke lembar jawabannya juga boleh. Biar nanti tidak ada coretan. Di gambarnya, apa itu masalahnya yang digambar itu dengan sistem ekonomi tradisional? Bagaimana pemecahannya? Bagaimana solusinya? Apa permasalahannya? Ya, dari gambar yang kamu amati tentang pengertian sistem ekonomi tradisional. Ya. Apa pengertian sistem ekonomi campuran? Kamu pengertiannya apa dulu? Terus dikaitkan dengan gambar kamu. Didiskusikan sama temennya. Apa permasalahan dari gambar itu? Bagaimana solusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi komando. Dan di kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya Chandra Prasetyo, dan selanjutnya di belakang saya ada rekan saya bernama Wahyu Joko Widodo. Selanjutnya ada rekan saya juga, dan rekan terakhir saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi komando dan apa aja itu kelemahan dan kekurangannya dan apa kesimpulannya di dalam sistem ekonomi komando. Nah, yang pertama, sistem ekonomi komando itu apa sih dan apa pengertian sistem ekonomi komando?
Nah, sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang dimana seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya menjalankan sesuai peraturan yang ditentukan. Secara sederhananya, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintahnya membuat semua kebijakan yang menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sistem ekonomi komando ini, pemerintah itu dapat membuat kebijakan apapun. Jadi di bawah pemerintahannya itu hanya dapat menjalankan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, entah itu menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambarnya tentang apa? Yang kelompok Jokowi amati itu gambarnya tentang apa? Nah, di dalam kelompok kami ini sistem ekonomi komandonya itu menjelaskan tentang sistem ekonomi distribusi. Jadi dia penyaluran barang antara produsen menuju pelanggannya atau Ke mana? ke konsumen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi tradisional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Dan saya Alam Rohani Zaki. Dan saya Cindy Merekasari. Saya Desi Fatma Pertiwi. Jadi di sini sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. 2. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 5. Bertumpu pada sektor agraris. 6. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. 7. Alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. 8. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 9. Kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Sudah? Sudah? Belum Bu, yang dikatakan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi pasar atau liberal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tristia Rahmadani. Saya Putri Dewi Monika. Saya Bila Halimatus Sahdia. Saya Anggia Fitana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar. 1. Hak milik pribadi. 2. Kebebasan berusaha dan memilih dan persaingannya bebas. Dan sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Adanya persaingan usaha yang ketat. Pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar, dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi.
kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Selain itu, sistem ekonomi ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat melakukan kegiatan ekonominya sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Sementara itu, kekurangan dari sistem ini adalah Sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Dari materi sistem ekonomi pasar, yaitu pasar uang adalah sebagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, dan kelancaran sistem pembayaran. Tahu nih kesimpulannya, dibacakan lagi. Jadi semua kelompok yang mempunyai materi masing-masing itu punya kesimpulannya semua ya. Yang pertama, kesimpulan dari sistem ekonomi komando. Tadi apa? Kesimpulannya? Di sistem ekonomi komando kesimpulannya adalah bahwa setiap perorangan itu tidak dapat memiliki hak penuh atas sistem ekonominya, dan semua itu sudah diatur oleh sistem pemerintahannya. Ya, itu adalah kesimpulan dari sistem ekonomi komando. Semua sudah diatur oleh pihak pemerintah. Kemudian kesimpulan dari sistem ekonomi tradisional. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang didasari adat, sejarah, dan kepercayaan yang dihormati masyarakat dalam waktu lama. Karena masih tradisional, itu masih menggunakan adat secara turun-temurun. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Kesimpulannya dari sistem ekonomi pasar, Yaitu sistem ekonomi yang dimana produksi dan distribusi barang dan jasa berlangsung melalui mekanisme pasar bebas berdasarkan sistem harga bebas. ya. Terus terakhir kesimpulannya yang sistem ekonomi campuran. Dibaca lagi biar yang lain tahu hasil belajar kesimpulan pada hari ini, karena kita ada 4 sistem ekonomi komando, tradisional, pasar, dan campuran. Apa kesimpulannya dari campuran? Sistem ekonomi campuran yang berkaitan komando dan pasar dapat memadukan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda. Ya, itu adalah kesimpulan ya. Semuanya sudah dapat ya hari ini, kelemahan, kelebihan, kesimpulan dari sistem ekonomi keempat sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi komando, tradisional, pasar, dan campuran. Sekarang ibu tanya sama kelompok rebutan ya, rebutan aja. Nanti yang bisa jawab ibu kasih hadiah. Sistem ekonomi pasar itu biasanya dianut di negara mana? Inggris. Sistem ekonomi pasar itu tadi ya, siapa yang tadi presentasi sistem ekonomi pasar? Apabila dianut di negara mana? Ya, silakan. Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat dan Inggris. Ya, betul jawabannya ini. Siapa yang jawab? Perorangan apa kelompok? Kelompok. Ibu kasih hadiah karena 5 orang ini, ibu kasih hadiah pena 5 ini. Satu-satu jangan rebutan ya. Ya, kasih terus buat kita. Nah, ini untuk presentasi hari ini ibu ada instrumen survei. Di akhir pembelajaran silakan kalian isi dengan kasih nama. Survei pembelajaran pada hari ini ya. Satu-satu. Ini individu. Emotnya ya. Dibaca apa perintahnya. Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak atau Ibu guru yang mengajar. Jawablah dengan jujur, karena ini akan membantu ya. Beri tanda checklist. Di situ kan ada. Pada pembelajaran hari ini tadi sudah menyimpulkan semua dari materinya masing-masing, dari pengamatannya masing-masing, dari hasil diskusinya masing-masing. Sudah diskusi, sudah presentasi, dan sudah menarik kesimpulan. Ini semuanya dapat. Yang tadinya tentang ekonomi pasar jadi tahu kesimpulannya tentang ekonomi komando.
itu kesimpulannya dari sistem ekonomi campuran, komando dan pasar. Jadi semuanya dapat ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang minggu depan itu adalah tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Karena waktunya sudah mau habis, ini sudah istirahat. Semoga belajar pada hari ini, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Bu akhiri pada pembelajaran pada siang hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.